dengan membagi-bagikan uang kepada para santri yang ada di pondok pesantren itu, menurut saya ini adalah contoh buruk yang ditunjukkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Dia adalah seorang calon wakil presiden, tetapi perilaku politik, cara untuk meraih suara yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka ini benar-benar sangat memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, biasanya di channel YouTube Orang Timur TV, saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video yang kocak dan ngakak yang bisa menghibur kita semua. Namun pada kesempatan ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita melihat bagaimana perilaku yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka saat membagi-bagikan uang kepada para santri di pondok pesantren. Sungguh sangat memalukan. Apakah ini yang diajarkan oleh para tim sesnya untuk meraih suara, untuk meraih kemenangan di pemilu 2024 nanti? Jika memang pada akhirnya kubu dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini menang di pemilu 2024, maka saya mau katakan bahwa ini adalah kemenangan yang sangat terhina. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kepada teman-teman santri diingatkan kembali untuk tetap tenang dikondisikan. Masyarakat ini nggak butuh uang. Masyarakat ini butuh pembaharuan, pengembangan sumber daya manusianya supaya bisa menghasilkan uang. Jadi jangan dikit-dikit uang, dikit-dikit bansos, dikit-dikit sembako. Itu membodohi masyarakat namanya. Itu sebetulnya kerinduan yang saya angkat di dalam latar belakang program gratis ini. Dari yang jelas dari salah satu itu akhirnya kita coba sweeping, akhirnya kita mendapatkan salah satunya di Pengadikan, salah satu SD di Pengadikan dan di Natuna, kemudian melangkah di jajaran 17, di SMK 17 dan SMA 17, kemudian di daerah utara, di daerah selatan, di daerah Munjak. Dari sumbernya satu guru memberitahu, akhirnya kita coba sweeping. Oh gitu ya. Terus habis ini mau diapakan? Yang jelas kita serahkan Parwas, kita laporkan Parwas. Yang pertama itu, yang kedua kita bakar rame-rame. Oh gitu ya. Ya. Berarti ini guru-guru resah menolak ini. Jelas guru-guru resah. Nyatanya belum dibuka. Dikira beneran dari hati, taunya ada duitnya. Kader PDI Perjuangan dengan senang hati, dengan hati nurani yang paling dalam, siap memenangkan Prabowo Gibran. Merdeka. 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 Nomor loro. Nomor merdeka. Ya. Duit anti mabur kaya Doro. Ya, merdeka. Nggih, tas tadi nggih derek BT. Oke, siap jebol. Oke. Terima kasih. Kirimnya gak nyoras. Tetel bawa tas.
Tanggapan kemarin gimana Bu terkait video viral kemarin Bu? Ya, saya mengklarifikasi dengan adanya video viral yang kemarin dibuat oleh suatu media ya. Dan saya akan mengklarifikasi bahwasanya dengan acara kemarin saya mohon maaf atas segala kesalahpahaman yang kami buat. Dengan adanya video viral yang kemarin itu, saya mohon maaf atas kelancangan saya terhadap PDI Perjuangan, khususnya Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan. Dan saya sebetulnya itu hanya sebagai tamu undangan. Berhubung kemarin ada kesalahan teknik, saya disuruh mengisi untuk deklarasi di depan peserta. Dan untuk selanjutnya itu saya sama sekali sebagai anggota itu ya saya meminta maaf karena saya itu hanya sebagai ex dari keanggotaan PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan. Sekian dan terima kasih. Lokasinya kemarin di mana Bu? Di Bugangan Dumuni. Kedunguni. Kira-kira kemarin dihadiri berapa peserta Bu? Sekitar 180. Oke, terima kasih ya Bu ya. Iya. Dengan Ibu siapa? Ibu Titi. Ibu Titi. Apakah tindakan seperti ini dibenarkan oleh Banwaslu? Apakah hal yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka dibenarkan oleh Banwaslu? Inilah contoh yang paling buruk yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka bersama kubu Prabowo untuk memenangkan pemilu 2024 nanti. Mau jadi apa generasi penerus bangsa ini? Jika orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita anggap sebagai pengayom di bangsa ini mengajarkan kepada kita generasi penerus bangsa hal-hal yang buruk dan busuk seperti ini. Itulah alasan kenapa tadi saya katakan bahwa jika Prabowo dan Gibran menang di pemilu 2024 nanti, maka saya secara pribadi mau katakan bahwa perolehan kemenangan yang mereka raih itu adalah dilakukan dengan cara-cara yang paling hina. Karena bagi saya secara pribadi, uang bukan untuk segalanya. Tetapi rasa kepercayaan kita, bagaimana rakyat menilai kualitas, bagaimana rakyat menilai kemampuan, bagaimana rakyat bisa menilai tentang program, visi, dan misi kerja Anda jika di suatu hari nanti Anda terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bukan dengan cara busuk dan licik seperti yang ditunjukkan oleh Gibran Rakabuming Raka ini. Ketika dia membagi-bagikan uang kepada para santri, maupun hal-hal yang dilakukan oleh kubu Prabowo dengan money politik ini, maka saya berkesimpulan bahwa ini hanyalah cara mereka untuk menutupi kebodohan mereka, bahwa mereka memang tidak mampu untuk adu gagasan, untuk berkampanye, untuk mensosialisasikan tentang visi dan program kerja mereka kepada rakyat. Saya berharap bahwa rakyat Indonesia jangan mau dibodohi dengan amplop itu. Uang 500.000 maupun 5 juta tidak akan merubah nasibmu untuk 5 tahun yang akan datang. Gunakanlah logika akal sehat kita. Jangan hanya dengan uang 500 yang bisa kau habisi hanya sehari itu, lantas kau mendukung seseorang yang sudah membayar kamu. Goblok benar kamu. Generasi penerus bangsa, Gen Z, mari kita lawan politik busuk dan buruk
yang ditunjukkan oleh Gibran Rakabuming Raka yang adalah anak dari seorang Presiden Joko Widodo ini. Ini adalah contoh buruk, ini adalah perilaku buruk yang dilakukan oleh calon pemimpin di bangsa ini. Jangan pernah dijadikan sebagai contoh hal-hal dalam dunia politik jika harus dilakukan dengan uang, dan uang. Mari gunakan logika akal sehat kita dan mari kita lawan perilaku-perilaku politik busuk dan buruk seperti yang ditunjukkan oleh Gibran bersama kubu Prabowo ini. Salam sehat, salam akal waras untuk kita semua. Mari kita lanjutkan lagi. Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Saya dulu, Frit Alorboy, yang pingin menantang dengan Anda. Astaga. Fritz, lu lagi. Tidak ada orang lain kah? Pokoknya cuma Fritz ada, yang lain itu palsu. Jadi begini Fritz, kalau lu mau ajak orang debat itu minimal itu mandi bersih-bersih, bikin rapi penampilan, terus pakai topi itu yang baik, minimal ke depan begini. Terus tidak usah terlalu teriak-teriak di situ kayak kau tinggal di hutan saja. Indonesia ini Fritz, orang butuh kerja nyata, bertanggung jawab, jujur, disiplin, loyalitas. Kalau masalah orang pintar itu sudah terlalu banyak. Di Indonesia ini orang pintar itu sudah terlalu banyak. Salah satu orang pintarnya itu lu. Sudah sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi. Namun apa yang lu sudah buat untuk lu punya daerah? Jadi lu teriak di sana, semua orang lu ajak debat habis, semua orang lu protes habis. Lu ada baik gitu ya? Semoga lu paham Fritz. Salam, anak Alor. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Bapak Prabowo Subianto, saya tidak takut, saya tidak punya jabatan. Tapi fakta hari ini, Anda itu sudah nongol di surat suara selama 3 periode. Kalau Anda bisa berpikir cerdas, kalau Anda punya budaya malu, pasti Anda dengan sendirinya merasakan dengan apa yang Anda ucapkan itu. Apakah itu bahwa Anda tidak bernafsu untuk menjadi seorang penguasa? Maaf Pak, rakyat hari ini sudah pintar. Rakyat hari ini tidak mau dikibulin lagi. Rakyat sudah cerdas. Oh, atau mungkin Bapak bangga dengan goyang gemoy yang setiap kali Bapak tunjukkan saat turun kampanye itu. Mungkin Bapak merasa bangga ketika di depan relawan Bapak, di depan pendukung Bapak, Bapak bergoyang gemoy dan disambutan dengan aplaus yang meriah oleh para relawan Anda. Tetapi tidak untuk kami rakyat Indonesia, Pak.
Saya sebagai rakyat jelata, saya menilai bahwa ketika Bapak diberi panggung untuk berbicara, yang Bapak sendiri adalah seorang calon presiden, setidaknya yang Bapak maju, yang Bapak bicarakan itu, yang Bapak sampaikan kepada relawan, kepada para pendukung Bapak itu adalah visi, misi, dan program kerja jika Bapak nanti terpilih sebagai presiden di Republik Indonesia ini. Bukan goyang gemoy, Pak. Tetapi Bapak lakukan itu adalah goyang gemoy. Sehingga saya secara pribadi menilai bahwa goyang gemoy yang Bapak pertontonkan itu hanya mau menutupi bahwa Bapak memang tidak mampu untuk beradu gagasan. Bapak memang tidak mampu untuk mengayomi bangsa dan negara ini. Persoalan-persoalan di bangsa ini tidak bisa diselesaikan dengan goyang gemoy, Pak. Goyang gemoy itu tidak akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Goyang gemoy itu tidak akan melanjutkan program-program dari Bapak Presiden Joko Widodo. Yang rakyat butuh hari ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang gagasannya luar biasa, orang-orang yang punya ide, punya niat untuk membangun bangsa dan negara ini. Bukan hanya dengan goyang gemoy, Pak. Sorry. Saya minta maaf bila kata-kata saya terlalu kasar. Tetapi saya kecewa, Pak. Kecewa karena Bapak adalah seorang calon presiden. Bukan calon RT atau calon RW atau calon kepala dusun. Bukan. Bapak adalah calon presiden yang harus bertanggung jawab dengan masyarakat di Indonesia yang jumlahnya mencapai 287 juta jiwa ini. Tolong, Pak, berpikirlah yang lebih dewasa. Bapak itu usianya sudah 72 tahun. Tunjukkanlah kewibawaan Bapak. Tunjukkanlah kecerdasan Bapak. Tunjukkanlah gagasan Bapak untuk membangun bangsa dan negara ini. Biar kami rakyat ini bisa tahu, saya akan memilih Prabowo Subianto untuk menjadi presiden di bangsa ini. Saya akan mencoblos Bapak Prabowo Subianto di pemilu 2024 di tanggal 14 Februari itu karena saya punya alasan yang kuat. Bukan hanya goyang gemoy, Pak. Rakyat ini seolah-olah dibuat bodoh hanya dengan gimmick politik yang selalu Bapak tunjukkan itu. Mungkin relawan Bapak, para pendukung Bapak bangga. Tetapi bagaimana dengan kami yang rakyat jelata ketika menyaksikan ini, Pak? Benar-benar tidak berwibawa. Benar-benar tidak bermartabat. Bagaimana mungkin kami bisa memilih seorang calon presiden jika yang dilakukan hanya dengan goyang gemoy? Bagaimana pandangan dari orang-orang di luar negeri jika ada presiden Indonesia ketika ditanya yang dilakukan hanya goyang gemoy? Yang memalukan bukan hanya Bapak, tetapi kita seluruh rakyat Indonesia. Tolonglah, berpikir bijak, lakukanlah hal-hal yang elegan, hal-hal yang bermartabat, hal-hal yang berwibawa. Ini kan Prabowo banget nih. Kenapa? Dulu kan Jambi Prabowo banget. Saya Prabowo, 3 kali saya Prabowo, 3 kali saya dukung Prabowo. Kenapa sekarang saya pilih Anies ya? Karena saya pasti bandingkan. Kalau dulu Prabowo dibandingkan Jokowi, saya anggap Prabowo lebih bagus daripada Jokowi. Sekarang ada yang lebih bagus, masa saya harus bertahan dengan Prabowo? Itu namanya sinting. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Prabowo gagal total menjual nama Pak Jokowi
Ditanya tentang pelanggaran HAM di Papua, jawabannya, Pak Jokowi sudah 19 kali ke Papua. Hei, itu Pak Jokowi. Menteri Pertahanannya selama ini kemana? Prabowo ngapain saja? Ada menteri nyuruh presiden kayak gitu namanya. Selalu mengatakan, biarlah rakyat yang menilai. Hei, rakyat menilai Pak Jokowi itu pintar bekerja. Sedangkan Anda, apa hasilnya? Diberi tugas food estate, gagal total. Nanam singkong, gagal. Utang Kemenhan 385 triliun hanya menghasilkan pesawat bekas. Ini calon pemimpin seperti apa? Ini bahaya kalau menjadi presiden. Ya, sekarang yang Anda tawarkan itu apa? Joget-joget. Waduh, rakyat butuh pemimpin yang bisa bekerja. Bukan pemimpin yang cuma dompleng nama, tapi hasilnya nihil. Dah, fix Prabowo haram dipilih. Paling memalukan kepada Presiden Joko Widodo. Jadi orang tidak butuh itu politika korupsi ke baku tipu dan kapu baku tipu habis itu. Orang butuh itu kerja nyata. Bukan orang butuh itu pintar menyusun kata-kata mutiara tapi kerjanya nol. Bapak Jokowi itu dikerja nyata. Jadi jangan kau sakit hati lagi sudah. Kau dengan kau punya pusat tertai dan lain sebagainya itu jangan kau bicara. Kau bicara cukup kau punya. Bertanya saya jawab kau singgung sampai di Bapak Presiden Jokowi. Karena Bapak Presiden Jokowi itu namanya orang Indonesia Timur paling cinta dia. Jadi kau stop dengan kau kata-kata mutiara baku tipu sama dengan tidak ada kerja nyata itu kau stop sudah. Orang masyarakat biasa tidak butuh kau politik atau bilang kerjanya Bapak Jokowi memalukan. Memalukan di mana? Kau yang memalukan. Kamu yang memalukan. Karena pintar menyusun kata-kata mutiara tapi kerjanya nol. Jadi stop sudah. Kerja nol. Apa kerja apa? Kerja nol. Food estate itu menjadi gagal gitu. Karena di kepala Pak Jokowi, di pikiran Pak Jokowi sebagai presiden, mungkin presiden berpikir bahwa ini bisa jadi lumbung pangan, food estate ini bisa menunjang kebutuhan pangan masyarakat di Indonesia untuk ditanam dengan beragam macam, termasuk salah satunya adalah singkong gitu ya. Tapi karena executive functioning Prabowo ini bermasalah, ketika dia mendapatkan informasi ada food estate, ada pembuatan kawasan untuk food estate dengan ngosongin hutan gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Prabowo jadi berbeda gitu. Orang mikirnya itu untuk ditanami sama singkong-singkong, tapi di kepala Prabowo mungkin yang dipikirkan, wah ini berarti kita panen kayu ini. Jadi, inilah yang kemudian membuat cerita food estate itu menjadi lucu gitu, karena mereka coba menanam singkong tapi yang dipanen kayu. Cuma ada di Indonesia gitu ya, nanam singkong panennya kayu lah. Nah tapi dengan situasi Prabowo yang seperti ini, kondisinya agak punya masalah di executive functioning, maka konsultan politiknya malah tambah ngedorong gitu ya, malah kemudian menyarankan untuk joget aja gitu. Jadi ditanya apa, kalau sudah agak-agak nyambung, joget gitu ya. Malah tambah dijerumuskan gitu, malah tambah dipotong gitu. Karena menurut si psikolog ini, dengan aksi joget-joget seperti itu yang terlalu sering, yang kemudian apapun masalahnya jogetin aja seperti baliho-baliho yang mereka pasang gitu ya, ini kemudian ternyata berdampak kepada pribadi Prabowo itu sendiri. Karena semakin didorong seperti itu, jogetin aja dan sebagainya gitu ya, yang apapun pertanyaannya kalau kemudian susah joget gitu, itu semakin mematikan atau membuat masalah si executive functioning ini. Jadi semakin nggak bisa mengelola informasi dan kemudian membuat keputusan-keputusan yang nggak solid gitu. Jadi dengan adanya joget-joget ini, itu semakin Prabowo semakin tidak bisa membuat keputusan. Jadinya ya
Jadi tambah, ya ibaratnya orang udah ada di pinggir jurang, tambah didorong buat jatuh. Ya tapi saya ngerti gitu ya, sebagai konsultan politik memang susah untuk kemudian merangsang orang yang sudah masuk ke dalam usia lansia untuk mengembalikan lagi atau memperbaiki executive functioning ini, karena memang nggak mudah, pasti butuh waktu yang sangat lama. Sementara masa kampanye ini kan terbatas dan hanya tinggal beberapa hari saja, sehingga solusinya memang hanya soal joget aja gitu. Biar apa? Biar orang bisa teralihkan. Mungkin tujuannya seperti itu, tapi secara nggak sadar mereka justru merusak kepribadian Prabowo itu sendiri gitu, karena jadi nggak tahu tempat dan nggak tahu waktu, apapun kondisinya joget gitu. Orang lagi serius-serius dia malah joget gitu. Ini kan, oh ya nggak apa-apa kalau ditanya soal emang nggak boleh joget gitu ya, boleh gitu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang jujur, yang amanah, tidak suka merekayasa, tidak suka menipu daya, tidak julid, tidak becik, tidak licik, tidak jahat, tidak punya rekam jejak yang negatif. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini tentu saja. Karenanya, mari memilih pemimpin yang baik. Ganjar Mahfud MD 2024, Ganjar Mahfud MD 2024, Ganjar Mahfud MD 2024, Ganjar Mahfud MD. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Satu pesan saya kepada pemirsa atau kepada siapa saja yang menyimak video ini, mari kita bergandeng tangan, kita bersuara, kita lawan yang namanya money politik seperti yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka pada awal video tadi. Bukan begitu caranya untuk meyakinkan masyarakat agar masyarakat bisa pilih kita, bisa coblos kita di pemilu 2024 nanti. Itu malah Anda mau membodohi masyarakat. Anda tidak cerdas, kemampuan Anda benar-benar kualitasnya sangat rendah. Sungguh sangat memalukan. Semestinya jika Anda merasa diri bahwa saya ini adalah calon pemimpin, yang saya lakukan adalah memberikan pandangan-pandangan dalam membangun bangsa dan negara ini, dengan gagasan Anda, dengan program kerja Anda, dengan visi dan misi Anda. Itu namanya cara yang paling top untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa ini. Dan apalagi mereka itu adalah para santri. Ajarlah hal-hal yang baik kepada mereka, agar mereka tahu bahwa politik yang baik, politik yang bersih, politik yang demokratis harus dilakukan dengan cara-cara yang sebagai apa. Bukan dengan cara-cara seperti itu. Semoga kita rakyat Indonesia bisa sadar, uang bukan segalanya. Amplop yang kalian terima tidak mungkin akan menghidupi kamu dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan. Dan mungkin dalam isi amplop itu mungkin hanya 50.000 atau 100.000 rupiah. Jangan pernah terprovokasi dengan amplop itu. Gunakanlah hati nurani Anda untuk memilih pemimpin di tahun 2024 nanti. Jangan Anda terbeban karena sudah terima amplop dari Gibran Rakabuming Raka ini. Sekali lagi, ini adalah contoh yang paling busuk dan sangat memalukan, yang menunjukkan ketidakmampuan dia dalam mencerdaskan anak-anak santri itu. Semoga saja
kita bisa lebih baik, kita bisa lebih kritis dalam memilih pemimpin di bangsa ini, khususnya di tanggal 14 Februari nanti saat kita coblos. Dan dari sekarang, mari kita pelajari rekam jejak mereka, dan mari kita lawan orang-orang yang mau menghancurkan bangsa dan negara ini dengan memainkan cara-cara politik kotor dan busuk seperti ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Mari kita bergandeng tangan, mari kita suarakan kebenaran, karena hanya ada kebenaran yang akan membawa kita pada kemenangan. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.